Shalom, kita sangat mengucap syukur pada bulan Agustus ini, di mana di bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial, yang mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah dimerdekakan dari setiap belenggu-belenggu penjajahan. Dan oleh sebab itu bangsa yang baik adalah bangsa yang selalu menghormati dan menghargai kemerdekaan yang sudah diberikan buat kita. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan ya dari belenggu penjajah, maka kita juga harus menghormati kemerdekaan yang Kristus berikan buat kita. Dimerdekakan oleh apa? Dimerdekakan kita dari setiap belenggu dosa, setiap kutuk-kutuk, setiap hal-hal apapun. Ya, dulu kita orang berdosa, ya, upah dosa adalah maut. Tapi semuanya Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Dosa itu sudah dihapuskan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh sebab itu kita juga harus menghormati ya kemerdekaan itu yang Tuhan berikan. Dengan cara apa kita memandang salib Kristus? Yaitu kita menghargai dengan menjaga tubuh kita supaya kita jangan masuk lagi ke dalam dosa, masuk di dalam kutuk-kutuk, masuk di dalam dosa okultisme. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan kita adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita harus menghargai dimanapun kita berada. Ya, kita harus menjagai bait Roh Kudus ini, ya, jangan kita lalai, ya, artinya jangan kita mencemari kembali dengan dosa-dosa, ya. Nah, ada seorang istri, ya, dia sharing dengan saya, Pak, saya heran dengan suami saya, dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan pengikut Kristen, ya, jadi dia kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama. Ya, dulu ketika dibaptis dia bisa berhenti merokok, tapi setelah dibaptis 2-3 bulan dia merokok kembali. Dia minum minuman lagi. Dan terutama Pak, ya, dia hidup di dalam dosa perbudakan. Ya, dosa perbudakan bisa zina, bisa rokok, bisa judi, ya, yaitu yang membudak kita, artinya kita tidak bisa terlepas. Nah, kita kalau bermain-main dengan dosa, kita nggak menghargai Tuhan kita, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita harus hargai. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjaga tubuh ini, bait Roh Kudus ini, supaya tidak cemar dan tidak kotor dan tidak kembali kepada dosa yang lama. Firman Tuhan katakan kerbau kembali ke kumbangannya. Jangan seperti itu. Ya, artinya kotor kembali. Kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita. Ya, kita sudah dibersihkan kutuk-kutuk kita dari setiap kutuk-kutuk nenek moyang. Oleh sebab itu kita harus hargai ya pemberian kemerdekaan yang Kristus berikan buat kita. Ya, nah firman Tuhan kembali di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, arti kata jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, dosa. Ya, dosa yang melilit kita, dosa yang mengikat kita. Ya, kalau kita kembali kepada dosa-dosa kita yang lama, artinya kita sudah menyemari ya tubuh ini, sudah tidak menghargai kemerdekaan yang Kristus sudah berikan buat kita. Ya, nah hidup harus bersih kudus, jangan main-main lagi. Ya, setelah kita dimerdekakan, disucikan, dikuduskan, kita harus benar-benar menghargai kemerdekaan Tuhan berikan dengan menjaga tubuh kita. Supaya apa? Supaya tetap bersih. Ya, jadi kita semua harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, harus hidup yang menghargai kemerdekaan itu. Harus hidup yang selalu hidup di dalam
kekuatan dari tangan Tuhan. Artinya kekuatan dari firman Tuhan itu sendiri. Firmanlah yang meneguhkan kita. Firmanlah yang membuat kita berubah. Dan firmanlah yang membuat kita hari lepas hari senantiasa ingat kepada Kristus. Ya, kita harus menghargai kemerdekaan sekali lagi yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.